Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Kuta Baru, tepatnya di Gampung Bung Bakjo, yang mana wilayah ini selain dikenal dengan wisata alamnya yang cukup menarik dan diminati oleh masyarakat, namun juga menyimpan sejumlah potensi alam yang cukup menjanjikan. Banyak masyarakat di sini yang bekerja sebagai petani maupun peternak. Salah satunya adalah usaha ternak bebek yang digeluti oleh salah seorang masyarakat yang ada di kampung ini. Dan pemirsa, langsung saja setelah ini kita akan langsung menuju ke lokasi usaha ternak bebek yang ada di Gampung Bung Bakjo ini. Ikuti terus saya Cid Hardianti dalam Jendela Aceh. Dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat, potensi desa menjadi salah satu tonggak penting. Pasalnya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa menjadi modal dasar yang dapat dikelola dan dikembangkan demi kelangsungan dan perkembangan ekonomi masyarakat desa. Peran pemerintah kampung juga dinilai penting dalam mendukung usaha yang dikembangkan masyarakat, baik di bidang peternakan, pertanian, maupun perkebunan. Desa Bung Bakjo yang terletak di Kecamatan Kuta Alam, Kabupaten Aceh Besar, merupakan salah satu desa yang terus melakukan pengembangan terhadap sumber daya alam dan manusia yang dimilikinya. Berbagai potensi dikembangkan oleh masyarakat sekitar, salah satunya adalah usaha di bidang peternakan. Desa Bung Bakjo memiliki potensi alam yang sangat mendukung untuk pengembangan usaha peternakan. Pasalnya ketersediaan air yang cukup dan kayanya sumber daya alam sekitar sehingga kerap dimanfaatkan bagi keberlangsungan hidup hewan ternak. Seperti usaha ternak bebek petelur yang dikelola oleh salah seorang pelaku usaha, Kevin, yang merupakan masyarakat desa Bung Bakjo. Meski baru dijalaninya, namun usaha ternak bebek petelur ini cukup sukses dan terus berkembang. Usaha telur bebek memiliki prospek yang sangat bagus seiring dengan tingginya permintaan konsumen di Aceh. Namun sayangnya, tingginya kebutuhan telur tersebut tidak mampu dipenuhi oleh pelaku usaha karena ketiadaan bahan baku telur bebek. Hal inilah yang membuat Kevin berinisiatif untuk mengembangkan usaha ini, sehingga masyarakat tidak perlu memasok kebutuhan telur bebek dari luar daerah. Agar telur bebek yang dihasilkannya memiliki kualitas yang bagus, pengolahan pakan menjadi faktor penting dalam pengelolaannya. Agar telur bebek yang dihasilkannya memiliki kualitas yang bagus, pengolahan pakan menjadi faktor penting dalam pengelolaannya. Pakan merupakan faktor produksi terpenting dalam usaha peternakan termasuk bebek yang menjadi salah satu penentu keberhasilan usaha yang dijalani. Untuk pakan yang digunakan biasanya terdiri dari beberapa macam dengan kandungan dan manfaat yang berbeda-beda.
Kandungan nutrisi dalam pakan bebek harus diperhatikan. Pakan yang diberikan harus mengandung gizi yang cukup seperti karbohidrat, lemak, protein hewani, dan nabati. Selain itu, dalam pakan bebek juga harus mengandung mineral dan vitamin, serta kebutuhan energinya harus tetap terjaga. Untuk memperoleh pakan bebek, bisa dibeli dari pabrikan atau juga bisa diolah sendiri. Adapun bahan baku pakan yang dapat digunakan sangat beragam, seperti dedak, beras, jagung, dan masih banyak lainnya. Bahan tersebut nantinya dicampur dengan bahan lainnya dan dapat ditambahkan suplemen atau vitamin dalam bahan pakan tersebut yang bermanfaat terhadap pertumbuhan bebek. Adapun pengolahan pakan bebek ini, pertama sekali bahan-bahan yang telah disiapkan digiling atau dihaluskan menjadi olahan yang sangat kecil dengan menggunakan mesin penggiling. Kemudian semua bahan yang telah halus ditambahkan air dan diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, pakan bisa langsung diberikan pada ternak bebek. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Untuk menghasilkan telur bebek yang berkualitas, tentunya pemilihan jenis bibit menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam usaha ternak bebek milik Kevin, dirinya memilih bibit bebek jenis ratu sebagai bibit unggulan. Jenis bibit ratu ini memang digadang-gadangkan sebagai jenis bibit yang unggul dibandingkan dengan bibit lainnya, baik dari segi kandungan maupun rasa yang dihasilkan. Walaupun jenis bibit ini terbilang mahal dibandingkan dengan bibit biasa, namun hal ini akan sangat mempengaruhi usaha ternak bebek nantinya. Meski saat ini dirinya masih memasok bibit dari luar Aceh, namun ia berharap agar nantinya usaha ini dapat terus berkembang, sehingga pada akhirnya dirinya juga dapat mengembangkan usaha bibit bebek. Dan para pengusaha bebek yang ada di Aceh tidak perlu lagi untuk memasok bibit dari luar daerah. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat lokasi ternak bebek milik Bang Kelvin dengan jumlah yang sangat banyak hingga 1000-an dan juga pastinya dengan jenis yang berbeda-beda. Dan ternyata pemirsa, untuk telur bebek sendiri itu juga memiliki perbedaan tergantung dengan jenis bibit yang digunakan. Salah satunya seperti yang ada di tangan saya sekarang ini adalah jenis bibit ratu, yang mana ini dikatakan lebih unggul daripada dengan jenis bibit-bibit yang lainnya. Dan untuk perbedaannya sendiri,
Untuk jenis bibit ratu ini dia menghasilkan telur yang warnanya itu sedikit lebih kehijauan dibandingkan dengan jenis bibit yang biasa. Dan juga untuk manfaatnya dia lebih unggul dengan proteinnya lebih tinggi dan juga sering diolah dalam bentuk jamu untuk pengobatan dan lain sebagainya. Dan juga ini untuk tingkat permintaannya sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan telur bebek yang biasa karena manfaatnya yang juga lebih bagus daripada telur bebek biasa lainnya. Dalam membangun usaha bebek petelur ini, Kevin memanfaatkan lahan yang kosong di sekitar rumahnya. Tempat budidaya bebek merupakan hal utama yang harus disiapkan, sebab kandang adalah kebutuhan yang penting. Dalam pemeliharaan bebek, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti selalu membersihkan kandang dari kotoran, usahakan kandang tetap dalam kondisi kering. Memiliki tempat makan dan minum yang bersih, pencahayaan yang cukup, dan masih banyak hal lain yang harus diperhatikan demi keberlangsungan usaha ternak bebek. Adapun jumlah bebek yang dipelihara oleh Kevin sebanyak 1.000 lebih yang terdiri dari beberapa jenis, mulai dari bebek entok, bebek air, dan bebek packing. Agar usaha ternak bebek yang dijalani dapat berkembang dengan baik, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perawatan bebek. Di antaranya mengelompokkan bebek berdasarkan ukuran dan jenisnya, menempatkan bebek pada kandang yang bersih, membersihkan kandang bebek dengan rutin, memastikan bahwa bebek tidak kekurangan makanan dan minuman, serta jangan lupa untuk mengobati bebek jika terkena penyakit. Selain itu, memberikan nutrisi tambahan pada bebek juga penting untuk membantu perkembangbiakannya. Jika tahap perawatan bebek dilakukan dengan baik, maka hasil yang akan diperoleh juga memuaskan. Oke, Bang, ini kan ada banyak jenis pakan yang nantinya akan diberikan untuk bebek. Bisa dijelaskan nggak ini jenisnya apa-apa aja dan juga fungsinya apa-apa aja? Ya, kalau ini N544 ini biasanya digunakan untuk perangsang telur ya. Biasanya dipakai di umur 5 sampai 6 bulan. 5 bulan bebek sampai 6 bulan bebek dan seterusnya. Agar telurnya ini, agar semua bebeknya yang bertelur ini rata, bisa bertelur semua. Kalau ini, Bang? Kalau ini biasanya dipakai untuk campuran dari pakan-pakan ini ya, biasanya untuk si telurnya itu biar kuning telurnya itu lebih bagus, lebih menarik merah. Fungsinya selain itu apa aja nih, Bang? Dan untuk penggunaan ini untuk penggunaan pakannya sendiri, ini kan pakan pabrikan ya? Iya. Apa bisa digunakan pakan lain, mungkin pakan yang kita olah sendiri atau seperti apa? Kalau untuk ini ya, kalau ini pakan pabrikan biasanya dijual di toko-toko tani ya. Tapi kalau untuk pakan alternatif itu biasanya kita para peternak itu wajib harus membuat pakan alternatif agar lebih ekonomis, seperti azola, maggot. Itu kadar proteinnya lebih tinggi. Artinya ini bisa juga kita gunakan pakan yang kita olah sendiri. Iya, namun benar. fungsinya sama aja. Fungsinya sama aja.
Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pakan bebek adalah mengenai cara pemberian pakan yang konsisten dari waktu ke waktu. Setiap perubahan dalam perilaku pemberian pakan dapat berpotensi untuk menimbulkan stres yang akibatnya dapat menurunkan produksi telur. Oleh karena itu, peternak harus memperhitungkan ketersediaan pakan atau bahan pakan terlebih dahulu. Pemberian pakan dapat dilakukan 2 hingga 3 kali dalam sehari. Peternak bebek umumnya memberi pakan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Biasanya juga diselingi dengan cemilan protein yang bermanfaat untuk perkembangbiakan bebek. Saya mulai bekerja di usaha bebek ini kurang lebih 5 bulan yang lalu. Kalau masalah di lapangan, ya bebeknya sakit nanti, habis itu diambil bebek yang sakit, dipindahkan ke kandang yang lain. Alhamdulillah sekitar 2 juta dapatlah memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Bebek akan mulai bertelur pada usia 5 hingga 7 bulan. Pada masa awal bertelur, biasanya jumlah telur yang dihasilkan belum stabil. Namun jumlahnya akan semakin bertambah ketika usia bebek mulai produktif. Dalam satu hari, Kevin bisa menghasilkan telur bebek hingga 300-an butir. Dari hasil tersebut, dirinya bisa mendapatkan keuntungan hingga ratusan ribu rupiah per harinya. Setelah telur menetas, dibutuhkan penanganan pasca panen sebelum dijadikan telur konsumsi. Umumnya peternak menyortir terlebih dahulu telur yang bisa dijadikan telur konsumsi dan telur tetas. Untuk telur bebek konsumsi, setelah panen, telur dikumpulkan ke dalam satu wadah yang aman, kemudian dibersihkan secara kering. Apabila terdapat kotoran, maka dapat dibersihkan dengan air hangat. Untuk telur tetas setelah dibersihkan akan dimasukkan ke dalam mesin tetas atau inkubator dan rata-rata membutuhkan waktu selama 28 hari untuk menetas. Untuk proses penetasan, perlu memperhatikan tingkat kelembapan dalam mesin tetas, sehingga peluang penetasan juga akan meningkat. Telur bebek relatif cepat membusuk, maka hindari untuk menyimpan telur terlalu lama. Namun jika ingin menyimpan telur lebih lama, ada baiknya diawetkan terlebih dahulu. Tertarik di dunia peternakan bebek karena bebek dia lebih mudah. Dia cuman menjaga kebersihan kandang, kelembapan kandang dan lain-lain lah. Kalau sakit, kalau dibilang lebih sulit ayam, tapi kalau bebek ini lebih tahan banting. Biasanya bebek ini, tapi kita tidak bisa juga dibilang kalau bebek ini kuat juga gitu. Biasanya bebek kalau dia di dalam keadaan lembab, dia juga bisa timbul penyakit. Dimana namanya unggas, biasanya kalau udah lembab, kandangnya udah kotor gitu, nggak dibersihkan, biasanya timbul penyakit.
Setelah panen, telur bebek biasanya akan diasinkan terlebih dahulu. Hal ini juga bertujuan untuk mengawetkan telur dan memperpanjang usia telur sehingga dapat bertahan lebih lama. Ada beberapa media yang bisa digunakan untuk mengasinkan telur. Salah satunya dengan menggunakan abu jerami. Sebelum mengasinkan telur, terlebih dahulu gosok telur dengan amplas agar pori-pori kulit telur terbuka, sehingga adonan garam dan abu jerami dapat meresap ke dalam telur. Kemudian baluri telur bebek dengan adonan kira-kira setebal 1 hingga 2 mm. Kemudian simpan telur dalam wadah selama 10 hingga 15 hari. Semakin lama telur disimpan, rasanya akan semakin asin dan lezat. Di sini pemerintah pusat memang telah memfokuskan itu tentang pangan, yaitu 20% dari dana desa. Di samping kita 40% untuk BLT dan yang lainnya itu adalah untuk pembangunan infrastruktur. Nah, dalam hal ini kalau masyarakat menginginkan itu melalui proses musrembang, kemudian baru kita bisa menganggarkan. Tapi alhamdulillah kalau tahun ini mengenai masalah pangan itu kita tidak melalui proses musrembang pun, asalkan mereka itu mau bisa mengajukan proposal. Karena kita dalam hal ini satu pun belum ada proposal yang mengajukan berkenaan dengan pangan ini. Karena ini memang baru saja pemerintah pusat memberitahu bahwa 20% itu sudah diarahkan kemana. Dan alhamdulillah ini memang ada untuk bagian peternakan. Setelah melalui proses panen dan pengasinan, biasanya telur-telur bebek ini akan dibawa ke pasar setempat untuk dijual. Namun tak hanya di pasar, telur bebek ini juga dijual melalui sistem online untuk memudahkan para konsumen membeli telur bebeknya. Harga jual telur bebek ini juga bervariasi. Telur bebek yang belum diasinkan biasa dibanderol dengan harga Rp2.000 hingga Rp2.700 per butir, tergantung dengan jenis telurnya. Semakin bagus kualitas telur, maka semakin tinggi pula harganya. Sementara untuk telur bebek yang telah diasinkan, dijual dengan kisaran harga Rp3.000 per butirnya. Telur bebek dari Aceh daripada dari Medan, kualitasnya lebih baik punya dari Aceh. Disebabkan busuknya lebih kurang. Banyak untung yang dari Aceh, masuknya 2.600 atau 2,5. Kami bisa menjual sekitar 3.000. Jadi untuk kerugiannya sedikit daripada keuntungan, lebih banyak keuntungannya gitu. Kita kira per butir, per buah ya, satu dapat keuntungannya sekitar Rp400. Jadi kalau misalnya 100 butir ya dikalikan terus 100 kali 400 gitu. Kebutuhan telur bebek asin di pasaran terbilang cukup tinggi. Biasanya masyarakat membeli telur asin sebagai konsumsi harian maupun sebagai oleh-oleh khas daerah. Permintaan telur bebek asin ini sangat tinggi di kalangan masyarakat Aceh. Telur ini biasa juga disajikan saat acara-acara besar seperti kenduri maulid. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi pengusaha ternak bebek untuk terus berkembang, sekaligus mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di masa pandemi saat ini. Pemirsa, peran masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian memang dinilai cukup penting. Salah satunya seperti usaha ternak bebek yang sudah kita lihat tadi, yang mana usaha tersebut cukup menjanjikan dan apabila terus dikembangkan ini memiliki prospek yang sangat bagus ke depannya. Namun pemirsa, tidak hanya itu saja, masih banyak potensi-potensi desa lainnya yang dapat dikembangkan. Dan tentunya ini diiringi oleh dukungan dari pemerintah kampung setempat agar potensi-potensi yang ada dapat terus dikembangkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian
perekonomian masyarakat sekitar. Dan pemirsa, demikian tayangan Jendela Aceh hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga edukasi bagi Anda semua. Dan jangan lupa terus saksikan Jendela Aceh bersama saya Cuja Hardianti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.